Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ITS Learning? Ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya. Sebelumnya, saya telah banyak membahas mengenai topik khusus pada fisika kuantum. Topik khusus di sini saya ambilkan dari topik yang saat ini sedang berkembang, baik penelitian maupun eksperimen, ataupun dari ilmu pengetahuannya dan teknologinya. Sebelumnya sudah saya bahas mengenai apa itu quantum bit, apa itu gerbang kuantum atau quantum gate. Secara singkat, quantum bit adalah padanan dari bit atau binary digit yang sudah kita kenal di elektronika. Dan kalau di sistem kuantum, kita dikenalkan mengenai quantum bit. Sedangkan gerbang kuantum itu adalah padanan dari gerbang logika pada elektronika. Jadi di gerbang kuantum itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, juga akan dikenal apa itu gerbang AND, OR, NOT, XOR, ya. Dan juga gerbang universal. Gerbang universal bisa diperoleh dari gerbang CNOT atau gerbang yang lebih kompleks lainnya. Nah, sekarang kita beralih ke kuantum teleportasi atau teleportasi kuantum. Teleportasi kuantum di sini adalah teknologi kuantum yang digunakan untuk mengirim informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan prinsip yang digunakan pada teleportasi kuantum adalah superposition atau superposisi dan entanglement atau keterbelitan. Kalau superposisi ini berkenaan dengan suatu qubit, ya kita misalkan ada qubit. Nah, satu qubit itu satu keadaan kuantum, ya satu keadaan kuantum maksud saya. Keadaan kuantum itu bisa dinyatakan dalam dua keadaan kuantum. Jadi seperti terlihat di sini, maaf. Nah, ini adalah keadaan kuantum. Nah, satu pada saat T sama dengan 0 pada suatu saat itu bisa dinyatakan dalam dua keadaan, 0 atau 1. Jadi ini kalau di elektronika maka bisa kita bayangkan satu keadaan itu ada pada suatu saat itu ada dua keadaan yang dimiliki oleh partikel. Sedangkan di elektronika yang sudah kita ketahui, pada satu saat kan hanya ada 1 atau 0, ya. Bukan 1 dan 0. Tapi kalau di sistem kuantum itu bisa dinyatakan dalam dua keadaan sekaligus. Berapa persen kemungkinan keadaan 0 plus berapa persen kemungkinan keadaan 1. Nah, inilah prinsip dasar yang digunakan untuk menteleportasi informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selain itu, pada teleportasi kuantum juga menggunakan prinsip keterbelitan. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi secara singkat, keterbelitan itu adalah jika ada dua partikel dipersiapkan dalam keadaan terbelit atau entanglement. Nah, seperti ini ada partikelnya itu bisa macam-macam. Nah, di sini berupa foton, ada dua foton yang disiapkan dalam keadaan terbelit atau entangled.
sekali dua partikel ini dalam keadaan terbelit, maka selamanya juga akan dalam keadaan entangle atau terbelit. Sehingga walaupun dipisahkan dalam dua jarak yang jauh, ya, ini seperti yang digambarkan di sini, dipisah dalam keadaan yang jauh, satu di bumi, satu di Saturnus, maka kalau satu partikel ini diganggu atau dimodulasi, nah, ditambahkan informasi lagi, maka yang satunya itu juga akan terpengaruh. Nah, jadi prinsip ini yang digunakan sebagai pengiriman informasi dengan menggunakan prinsip keterbelitan. Istilah keterbelitan, kemudian quantum realm atau quantum entanglement, ini sudah umum ya. Walaupun di penelitian itu juga sudah lama, ya, teknologinya sudah juga ada. Nah, ini juga di banyak film-film itu juga menggunakan istilah pada kuantum, terutama ini quantum entanglement. Entangled ini kan terbelit ya. Jadi ini kalau Anda semua sudah melihat filmnya, maka ketika ada dua orang yang terjebak di dunia kuantum, ya, maka keduanya itu secara matematikanya kuantum akan terbelit. Nah, dua keadaan dari orang tersebut akan mengalami keterbelitan. Sehingga kalau sudah satu kemudian loncat di dunia nyata, nah itu masih ada entanglement di antara keduanya. Nah, ini film itu bercerita mengenai itu. Nah, kemudian ada lagi yang lain. Ada film lain itu membahas mengenai disentanglement, ya, bagaimana cara memisah dua keadaan dari dua orang yang telah terbelit. Nah, itu digambarkan sebagai quantum disentanglement. Nah, ini. Jadi sudah banyak film-film yang menyinggung mengenai keterbelitan. Dan di dunia nyata itu sudah ada eksperimennya yang teknologinya itu juga bersifat breakthrough ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat sejarahnya, teleportasi kuantum itu berawal dari keraguan atau keingintahuan dari Einstein ya. Einstein di sini kan sangat rendah hati ya, seperti dikatakan di sini ya, Pak Einstein itu mengatakan bahwa saya itu tidak mempunyai bakat apa-apa ya, hanya rasa ingin tahunya yang besar. Nah, rasa ingin tahu itulah yang menggali fenomena alam semesta ya, tidak hanya mengagumi, tapi mentransformasi sifat-sifat alam semesta itu yang diamati ke dalam matematis. Nah, itu yang sangat berguna. Jadi tidak hanya mengagumi keindahan alam, tapi juga sifat-sifat alam yang diciptakan dengan keteraturan, itu yang dibukukan dalam bahasa matematis. Jadi kita bisa mentransformasi alam semesta itu dalam bentuk matematis ya, karena alam semesta itu sifatnya teratur, bisa diprediksi. Nah, kalau orang kan tidak bisa diprediksi, ya tidak bisa diprediksi maunya nanti 5 menit itu kemana, itu juga tidak bisa. Nah, tapi kalau alam semesta diciptakan Tuhan ini dalam keadaan teratur, kalau nggak teratur nggak bisa kita memperoleh teknologi yang seperti ini ya. Kita tidak bisa mematematiskan alam semesta kalau alam semesta itu tidak teratur. Nah,
Kemudian kita lanjutkan. Nah, Pak Einstein ini ragu akan peristiwa keterbelitan. Itu karena kalau kita mengirim informasi dengan prinsip itu, seolah-olah informasi itu dikirim dalam sekejap. Nah, kalau dalam sekejap kan berarti informasi dikirim melebihi kecepatan cahaya. Padahal sebelumnya itu sudah dibuktikan secara matematis tentunya bahwa tidak ada partikel di alam semesta ini yang melebihi kecepatan cahaya. Nah, kemudian postulatnya itu pasti ada hidden variable di antara kedua partikel yang dalam keadaan terbelit. Sehingga kalau satu diganggu, hidden variable itu akan mengirim informasi ke partikel yang lain. Nah, kalau ini contoh yang tadi, partikel terbelit itu dirupakan sebagai foton. Nah, ada dua foton yang dalam keadaan terbelit. Nah, keraguan Einstein ini mengundang tidak hanya mengundang simpati, mengundang penolakan, tapi mengundang penelitian, ya, penelitian selanjutnya yang menggali atau membuktikan bahwa apa yang dikatakan Einstein itu betul atau salah. Ya. Jadi ini sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah fenomena keterbelitan, ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Ketika ada dua foton yang terbelit, maka walaupun dipisah dalam jarak yang jauh, akan tetap bisa berhubungan satu sama lain. Nah, ini Einstein menuliskan keraguannya itu tidak hanya dalam bentuk narasi pada koran atau wawancara, tetapi menulis pada paper yang disubmit ke jurnal bereputasi, ya, ini Physical Review. Ini I1, ya, kalau dapat insentif, ya, kalau di ITS itu 30 juta. Nah, menariknya paper Einstein ini sudah saya cari, itu referensinya tidak ada. Ya. Jadi referensinya itu memang ya dari Pak Einstein, Podolsky, dan Rosen itu sendiri. Jadi tidak mengambil referensi, tidak ada daftar pustaka di paper ini. Ini tahun berapa ini? 1935. Nah, ini adalah paper dari keraguan Einstein. Nah, kemudian ilmuwan lain itu menjawabnya juga dalam bentuk paper dan eksperimen tentunya. Ini kan postulat Einstein. Jadi kedua partikel yang terbelit itu terhubung karena adanya hidden variable. Nah, ini dijelaskan situ, ada hidden variable. Ini postulat dari Einstein. Atau perkiraannya Einstein, ya. Perkiraan dalam tanda kutip. Sehingga meka kuantum itu harus melibatkan hidden variable. Dan karena harus melibatkan hidden variable, maka meka kuantum dianggap dipertanyakan apakah sudah lengkap, ya, karena kan belum ada hidden variable yang menjelaskan fenomena keterbelitan tersebut. Nah, selanjutnya ini John Bell melakukan penelitian secara teoritis, ya, untuk mendukung, pertama itu untuk mendukung EPR. EPR adalah Einstein, Podolsky, Rosen, bahwa kaidah mekanika kuantum harus dilengkapi, ya, harus dilengkapi oleh variabel tersembunyi. Nah,
Kemudian Bell itu menyusun pertidaksamaan yang akan membuktikan keberadaan variabel tersembunyi yang sesuai dengan prediksi dari Einstein dan kawan-kawan. Jadi kalau pertidaksamaannya itu memenuhi syarat secara matematis, maka apa yang dipostulatkan Einstein itu betul. Nah, yang ternyata dari perhitungan Bell, pertidaksamaannya itu melanggar definisi dari pertidaksamaan secara umum setelah melibatkan perhitungan variabel tersembunyi. Jadi ternyata yang awalnya itu Bell itu melakukan kajian teoritis yang akan membuktikan kebenaran dari teori IPA atau Einstein, Podolsky-Rosen, ternyata nggak terbukti. Atau dengan kata lain, keberadaan hidden variable itu tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti. Sehingga yang postulat Einstein tadi gugur. Nah, walaupun gagal ya, apa yang diragukan oleh Einstein ternyata itu berdampak positif ya, karena setelah gugur ternyata banyak peneliti lain yang melanjutkan ya. Jadi sekeliru-kelirunya Pak Einstein itu tetap sangat berguna bagi ilmu pengetahuan. Nah, di situ apalagi didukung Bell yang membuktikan ketidakberadaan hidden variable, itu juga menginspirasi peneliti lain yang secara teoritik maupun eksperimen untuk yang selanjutnya memverifikasi pertidaksamaan Bell. Nah, inilah awal dari penelitian teleportasi kuantum yang dilakukan oleh Bennett pada tahun 1993 yang memanfaatkan fenomena partikel dalam keadaan terbelit atau entangled ya, sehingga kita bisa menteleportasi informasi secara kuantum. Nah, ini gambaran yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Kalau di elektronika kita sudah mengenal bit, nah di kuantum ini adalah qubit. Jadi pada suatu saat, pada satu waktu, itu hanya kalau di elektronika hanya ada satu keadaan, 0 atau 1. Nah, tapi di kuantum ini bisa dinyatakan dalam dua keadaan. Ya, kalau qubit dua keadaan. Kalau multipartit bisa lebih dari dua. Ya. Qubit ini berarti derajat kebebasannya ada dua. Kalau multi ada banyak ya bisa. Jadi qubit ini bisa digambarkan kalau pada foton itu adalah polarisasi horizontal atau vertikal. Polarisasi horizontal dan polarisasi vertikal 0,1-nya. Kalau multipartit, nah itu ada yang horizontal, vertikal, kemudian misalnya miring, nah itu banyak. Nah, itu sangat kompleks perhitungannya. Tapi yang saat ini akan kita pelajari itu adalah yang qubit. Jadi satu keadaan kuantum bisa dinyatakan dalam dua sistem basis kuantum. 0 berapa ini amplitudo 0 dan berapa amplitudo 1. Ini superposisi, ini yang tadi 0, jadi dua keadaan bersamaan itu yang disebut sebagai superposisi. Kemudian kalau entanglement itu yang tadi, ketika sudah ada dua foton dilewatkan dalam suatu kristal dengan menggunakan prinsip yang menyebabkan ini dalam keadaan entangle, spontaneous parametric Down converter ya, SPDC.
Dengan prinsip itu, maka 2 foton ketika dilewatkan dalam suatu kristal, itu akan keluar, itu akan terbelit, dan selamanya juga terbelit. Nah, ketika dipisah dalam jarak yang jauh, tetap bisa berhubungan. Dan saat ini kalau di dekat Indonesia yang sangat serius ya, mempelajari mengenai teleportasi kuantum itu di National University of Singapore. Di NUS itu mempunyai Center for Quantum Technologies. Ya. Jadi selain membuat piranti untuk mengenerate foton terbelit, ya, tapi juga membangun roket yang bisa digunakan untuk menaruh perangkat tadi di orbit. Ya, jadi di NUS itu sudah punya 8 juga, ya, 8 yang bisa mengirim piranti sumber foton terbelit ke atmosfer di atas itu, ke orbit. Nah, jadi kalau kita punya GoSend, NUS itu punya GoRock, ya, Go Rocket. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau mau menaruh pemancar apapun, terutama pemancar foton terbelit yang akan ditembak ke bumi, itu NUS sudah punya roketnya, ya, tinggal meluncurkan ke orbit. Ya. Baik, itu sebagai pemanasan ya, sebelum perekaman MOC sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.